Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot untuk weekly reading general kalian. Pertama sekali, saya minta maaf buat kalian ya atas keterlambatan upload video ini, terkhusus bagi kamu yang sudah menantikan video ini. Ya, kebetulan saya ada renovasi rumah, jadi cukup merepotkan di rumah sekarang ya. Ya, mohon dimaklumi lah ya. Dan ya, walaupun begitu, saya berharap ini bisa tetap bermanfaat buat kalian. Ya, kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Dan bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya, diambil pesan yang menurut kamu sesuai, diabaikan bila tidak sesuai ya. Jangan diambil hati bila ada hal-hal sensitif di sini yang menurut kamu tidak sesuai, tidak pas dengan kamu. Ambil sisi positifnya saja, karena energi di sini bersifat kolektif atau general. Ya, sebelumnya kartu ini sudah saya shuffle, jadi saya tinggal ambil saja untuk menghemat waktu. Oke, ada Page of Cups, sensitive, open-hearted, inexperienced. Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian ini yang belum berpengalaman, ya belum banyak pengalaman ini mengenai percintaan gitu ya, di dunia percintaan atau bidang tertentu. Kamu, saya ngeliat di sini sepertinya adalah sosok yang sensitif ya, tapi terbuka nih terhadap hal-hal baru, terhadap orang baru juga untuk asmara. Ya, terkadang moody, ya perasaannya moody gitu, kalau lagi sedih-sedih gitu, lagi galau-galau, lagi marah-marah semacam gitu ya. Ya, ini berupa pesan mengenai cinta atau hubungan relationship antara kamu dengan seseorang yang baru. Ini sepertinya adalah pengalaman baru ya secara emosional. Ada juga bentuk ini ya, romantic encounter, ini kasmaran. Ya, ada berupa undangan sosial seperti seminar atau event-event yang kamu hadiri di minggu ini ya. Ada juga di sini peningkatan kualitas fisik kamu, semakin bergairah ini sepertinya ya, semakin bergairah di minggu ini. Dan ada beberapa di antara kamu ini yang belajar, yang memiliki kesempatan untuk berkarir, memiliki kemampuan untuk membeli rumah juga ada ya, memiliki kemampuan untuk sebagai sales marketing ya, sales marketing yang memiliki ini ya, kemampuan untuk berkomunikasi seperti negosiasi, seperti memberikan konsultasi. Ini adalah keberuntungan di sini ya, ini adalah peluang yang bagus. Dan untuk yang ketiga ya, ada berupa motivasi, inspirasi ya, berupa ambisi yang kamu miliki ya. Kamu memiliki keinginan untuk mengambil tindakan sebagai seorang leadership ya, kemampuan untuk bertindak sebagai seorang pemimpin berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kamu sepertinya memiliki kemampuan di sini ya. Banyak ide, banyak pengalaman yang sudah kamu alami, yang sudah kamu jalani, dan ini memperkaya kamu di dalam public speaking ya, semakin membuat kamu percaya diri untuk meyakinkan orang lain ya. Cobalah juga di sini lebih membuat suatu kesimpulan atau tindakan berdasarkan gambaran-gambaran besar. Jangan terlalu detail untuk hal-hal kecil. Misalnya ada masalah, jangan terlalu didetailkan gitu ya kan. Itu malah memperlebar masalah misalnya. Oke, adanya bentuk komunikasi yang lebih yang universal, itu sepertinya bagus ya untuk minggu ini. Jangan terlalu sensitif juga untuk kritikan atau saran-saran dari orang yang menurut kamu mungkin itu terlalu kritis banget, yang terlalu nggak pas gitu ya kan. Jangan terlalu detail gitu untuk setiap komentar orang lain
Ya kalau kita terus detail telusuri lagi ya bisa jadi sakit hati ya, sensitif gitu ya kan. Iya. Oke. Untuk kartu tarot kamu tetap ya saya ambil, walaupun ini khusus untuk spiritual guidance. Tapi spiritual guidance di sini saya tetap rujuk ke tarot karena tidak akan pernah luput pesan dari semesta atau spiritual guidance kamu dari tarot sendiri. Ya, ada Four of Pentacles, the High Priestess, Three of Swords, Nine of Wands, ada the Chariot, Nine of Cups, Page of Pentacles, Ten of Swords, Six of Pentacles, dan the Devil. Iya, the Devil sampai di sini aja ya. Pas yang terakhir, the bottom of the day ada Five of Swords. Ini sepertinya Scorpio selalu pusing ya. Queen of Cups selalu pusing, selalu dihadirkan pada masalah yang membuat kamu ngerasa pusing gitu ya kan. Ada yang lagi research, ada yang lagi buat kurikulum misalnya yang ngajar di sekolah, ada yang mempersiapkan project ya, penelitian, ada yang mengerjakan berkas-berkas. Sepertinya ini menjadi beban pikiran kamu, pusing gitu ya, gimana solusinya, terlalu banyak ini yang dikerjain gitu ya kan, kok sulit banget sih, saya harus belajar lagi, teliti lagi ya sebenarnya di sini saya ngelihat sepertinya kamu Scorpio, kamu sendiri yang membuat itu sulit. Dari sini saya melihat ya kamu membuat itu terlalu rinci gitu ya. Terkadang kalau misalnya kita menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan suatu pekerjaan, terkadang kalau terlalu rinci ya kan dia terlalu lebar gitu ya. Masalah juga seperti itu, terlalu rinci itu terlalu dalam jadinya masalahnya, jadi berlebar gitu ya, seperti orang berantem gitu ya kan. Ini pokok permasalahannya tadi sampah gitu ya kan, malah dibawa ke pribadi. Kalau udah kena ke pribadi itu udah akan menjalar itu berbagai macam arah gitu ya kan, nggak selesai konflik kedua belah pihak semacam gitu. Nah itu yang harus dihindarkan di minggu ini untuk Scorpio. Ada Four of Pentacles. Sepertinya nih lagi berpikir bagaimana supaya keuangan itu tetap stabil ya. Ada kekhawatiran untuk masalah keuangan. Ada juga seperti bentuk meditasi, banyak berpikir nih, banyak mencari-cari tahu jalan keluar, gimana caranya mengatasi kekhawatiran kamu akan keuangan ini ya. Ada kepedihan atau kesedihan hati yang kamu alami, sepertinya ini bisa resonate untuk asmara juga ya, dan bisa juga vice versa. Dan ya lagi banyak beban yang kamu tanggung ini ya, banyak beban yang kamu tanggung baik di asmara maupun di finansial. Tetapi di satu sisi saya juga ngelihat di sini banyak peluang juga yang ada di sekitar kamu, banyak hal-hal yang bisa kamu manfaatkan untuk mengatasi masalah kekhawatiran kamu di sini, baik ini kekhawatiran finansial ataupun asmara. Ya ada juga the Chariot. Ini adalah energi power yang muncul ya secara mendadak di dalam diri kamu untuk mengatasi masalah di sini, untuk moving on juga, untuk keluar dari situasi kepedihan, kekhawatiran kamu, situasi yang membingungkan ya, nggak tahu nih gimana cara jalan keluarnya ya. Dan keinginan kamu ya mendapatkan memperoleh impian ini sepertinya adalah waktu di minggu ini, kamu adalah waktunya untuk membuat satu pengharapan ya. Setiap orang itu harus punya pengharapan ya kan, supaya memiliki semangat untuk berjuang, untuk terus berjalan gitu ya. Kalau sudah hilang pengharapan
ya maka nggak akan punya semangat untuk melakukan apa-apa, yang ada berdiam diri. Ya, ada ini beberapa di antara kalian yang seperti belajar, melakukan research atau ingin memperoleh scholarship ya untuk mewujudkan harapan-harapan ini otomatis kamu harus memperoleh energi the chariot, Cancer di sini. Ya, goal oriented ya, orientasinya itu pada tujuan. Kamu sudah memiliki komitmen di sini dan ya peganglah itu gitu. Jangan fokus terhadap kepedihan hati, kesedihan kamu terhadap pilihan-pilihan yang membingungkan kamu ya, atau ketika kamu ngerasa seperti gelap nih, nggak punya solusi ya, stuck ya, ketika melakukan research gitu ya stuck, ini gimana penyelesaiannya, nggak ada jalan keluarnya semacam gitu ya, teruslah mencoba. Ada 10 of Swords ya. Ini kepedihan hati ini erat ini dengan kehilangan yang kamu alami nih. Kehilangan seseorang, kehilangan uang. Ya, saya ngelihatnya ini lebih banyak kehilangan uang ini ya. Aduh, sorry for this burp. Ya, ada 6 of Pentacles. Sepertinya kamu ada yang mengharapkan adanya bantuan ya, harapan kamu adanya bantuan segera. Ini sepertinya lebih banyak ini mengharapkan bantuan. Ya, bantuan ini begitu sangat ini ya, sangat berpengaruh, sangat luar biasa ini. Sepertinya mendesak banget ini bantuan ini ya, yang kamu harapkan ini. Kamu ngerasa situasi kamu ini sepertinya udah gelap gulita gitu, nggak ada jalan keluar, dan kamu berharap banget ini untuk bantuan di sini ya. Ini bantuan bisa juga dari segi financial, bisa juga dalam bentuk uluran tangan seperti mental support untuk keluar dari energi-energi toksik yang membelenggu kamu. Ada beberapa di antara kalian memiliki keinginan untuk keluar dari situasi yang membingungkan, yang sedih ini. Ya, rasa frustasi di sini. Ya, keinginan yang sangat kuat di sini, tapi butuh bantuan juga ya, seperti sokongan atau dukungan moral dari orang terdekat ya. Ya, untuk 4 of Pentacles-nya ada 2 of Pentacles ya. Sepertinya minggu ini memang untuk Scorpio banyak untuk ngebalance keuangan ya, berhati-hati di dalam menggunakan uang, dan juga ini dihadapkan pada 2 pilihan karir bisnis, antara kamu akan ngejalanin bisnis ini, ngejalanin karir ini atau enggak gitu. Masih takut-takut, masih mempertimbangkan, karena kamu takut akan mengalami kerugian ya. Kalau udah mengalami kerugian nanti bisa jadi buntung, karena sebelumnya sudah pernah rugi gitu ya. Ya, ada King of Cups ya, berusaha untuk ngebalance energi ya, dan memang di minggu ini adalah waktu yang tepat untuk Scorpio untuk ngebalance energi, menenangkan diri, jangan terbawa suasana ya, mempelajari situasi dulu sebelum melakukan suatu tindakan. Oke, ada 3 of Swords. Ngerasa terisolasi. Kalau saya ngelihat ini sepertinya adalah pikiran kamu saja ya. Ada pikiran-pikiran toksik atau negatif yang menyelimuti pikiran kamu. Ini berkenaan dengan kerugian atau kehilangan yang kamu alami sebelumnya. Jadi ini lagi merundung kamu, kehidupan kamu gitu. Jadi apapun yang kamu lihat itu sekarang belum clear. Jadi kamu memang benar-benar harus ngebersihin energi negatif di sini dulu ya. Oke. Ada juga Ace of Swords ya. Untuk 9 of Wands ya, perlu adanya di sini pencerahan, banyak belajar
ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan karir misalnya, ya banyak belajar dulu sebelum membuat suatu keputusan ya. Fokus, ada baiknya di sini fokus pada tujuan. Ambil satu, fokus tujuan kamu. Misalnya dihadapkan pada dua bidang atau karir yang ingin kamu tekuni gitu. Coba apa sih yang kamu inginkan? Apakah kamu akan fokus pada misalnya disesuaikan pada passion kamu gitu. Nah, biasanya pekerjaan yang sesuai dengan passion itu akan langgeng gitu ya, bertahan lamaan gitu ya. Jangan buat keputusan yang terburu-buru, buat keputusan berdasarkan fakta, berdasarkan logika ya. Fokus untuk tujuan, jangan mendengarkan apa kata orang gitu ya. Untuk memulai sesuatu perubahan itu seperti di karir lah ya, kamu dihadapkan pada dua karir misalnya. Ketika kamu ngejalanin satu karir ini, pasti ada hambatan, segala sesuatunya pasti ada hambatan. Jadi jangan langsung lengah, jangan merasa down ya. Jadi berpikir positif untuk hal itu, karena setiap bidang yang kita jalani ya selalu ada kerikil-kerikilnya. Justru itu yang akan memperkuat kaki kita melangkah lebih jauh lagi ya. Oke. Ya, ini beberapa di antara kalian ini banyak ini yang bersemangat untuk bekerja. Ya, banyak ini yang bersemangat untuk melatih diri, mengasah talenta atau skill yang kamu miliki. Ya. Untuk Nine of Cups-nya ada Ace of Cups. Sepertinya kamu di sini ingin membuka diri dengan sesuatu yang baru ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini membuka diri untuk asmara ya, untuk pekerjaan, kesempatan baru, dan kamu berharap kalau ini adalah impian kamu, sesuai dengan harapan kamu, dan ini membawa kebahagiaan, kenyamanan di kehidupan kamu ya. Saya ngelihatnya iya ya. Ada Seven of Pentacles ya. Untuk Page of Pentacles ya, untuk pembelajaran, untuk situasi yang baru nanti ya di sini ya, untuk harapan-harapan kamu ya. Harapan-harapan itu pasti kan kebaikan gitu, kebahagiaan gitu ya, jaminan hidup dari segi materi. Ini perlu banyak belajar, banyak juga ini bersabar, berhati-hati di dalam bertindak atau ya melakukan sesuatu lah, bahkan membuat suatu keputusan harus berhati-hati supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik-baik ya. Ada Ten of Swords ya, supaya kehilangan yang pernah kamu alami itu tidak membelenggu kamu. Kalau saya ngelihat di sini sepertinya untuk Ten of Swords-nya ini, seseorang yang hilang dari hidup kamu ini sepertinya begitu sangat mengikat kamu ya. Ya, sangat mengikat kamu. Ini membawa pikiran-pikiran negatif juga ya, energi negatif ke dalam diri kamu. Ya, dan ini sepertinya perlu kamu lepaskan. Ada keinginan kamu untuk melepaskan itu ya, tetapi begitu sangat berat ya. Ya, masih butuh pengorbanan untuk melepaskan ini. Bentuk pengorbanan itu seperti mengharapkan adanya bantuan dari orang, atau kamu harus kembali lagi ke masa lampau ini dengan seseorang yang ninggalin kamu ini, selesaikan semuanya ya. Ini sepertinya bisa memuaskan hati kamu gitu ya kan. Ada konflik atau hal-hal yang belum selesai di masa lampau yang bisa ini resonate juga untuk karir ya, finansial. Ada kerugian yang masih teringat, masih mengikat kamu lah, belum bisa ikhlas ini sepertinya ya. Oke, untuk spiritual guidance kamu Scorpio di minggu ini. Ini untuk love readingnya ya. Oke, ada
chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Yep, ada di sini chemistry yang begitu sangat strong untuk kamu yang ketemu dengan orang baru di sini ya. Sepertinya kamu merasa harapan kamu terwujud. Ya, harapan kamu terwujud, kamu bahagia, nyaman di sini. Ya, walaupun butuh kerja keras, harus ada keseriusan di dalam membina hubungan ini ya. Ya, untuk asmara ya. Untuk karir juga semacam itu. Ya, memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa ya. Harus tough di dalam bekerja, di dalam mengisi pundi-pundi itu. Ya, harus kuat lah ya. Ya. Oke, ada you are not alone. We are here for you. We never left. Through all the sadness and loneliness, however, you cannot sense us near you or feel how much love we are sending you. We are your family, friends, and guides. You never walk alone, we walk right beside you. Iya, kamu nggak pernah berjalan sendiri, Scorpio. Ya, ada semesta, ada Tuhan, ada Allah yang selalu menyertai kamu, yang selalu spiritual guidance kamu, your angels ya. Malaikat penjagamu itu selalu melihat kamu, selalu merangkul kamu dari belakang, selalu melindungi kamu di sini. Ya, belajarlah untuk lebih peka terhadap intuisi kamu. Kamu nggak sendiri. Jangan merasa bahwa segala sesuatunya kamu hadapi sendiri ya. Ada banyak yang mendukung kamu, bisa keluarga, bisa teman, bisa juga malaikat penjaga kamu ya. Ya, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri, Scorpio. Ya, jangan banyak berpikir untuk mencari solusi ya kan, seolah-olah hanya kamu yang akan berjuang untuk ini gitu. Terkadang ketika kita sharing dengan orang, malah kita merasa lempang atau malah kita memperoleh ide ya, atau ya hal-hal yang bisa yang membuka pikiran kita, apa kira-kira selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah di sini atau menyelesaikan masalah ya. Karena saya ngelihat di sini sepertinya ada beberapa di antara kalian ini membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah antara kamu dengan, bisa jadi dengan orang lain ya. Saya ngelihatnya ini lebih ke energi Capricorn ya. Capricorn, ada Gemini, Aquarius, Libra. Sepertinya belum bisa lepas nih dari sosok si dia ini, dan kamu ngerasa frustasi ngejalani hidup kamu sehari-hari. Ini kehilangan ini bisa juga barang yang berupa barang, bisa juga berupa orang yang ngejalani suatu relationship dengan kamu sebelumnya. Oke. Bisa juga ini karir ya. Ya, karena saya ngelihat juga di sini ada masalah keuangan, sepertinya karir yang berhubungan dengan financial, kerugian. Jadi masih teringat-ingat terus ke situ ya. Oke, untuk yang ketiga, self-care includes having fun. Are you playing enough, darling? Do you have enough free time, or are you booked to the minute? Life goes by so darn fast. Make sure to have a blast along the way. Play connects us to our childlike curiosity and jazz. When life feels too serious, toss aside your to-do list and make room for the stuff that turns you on. Go to the movies, have an adult slumber party, swing at the playground. You are never too old to be. Let the fun shine in and live a little or a lot. Iya. Berikan waktu untuk diri kamu untuk having fun. Berikan waktu untuk diri kamu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fun ya, seperti pergi ke pantai, bermain banana boat, atau bermain
selancar, atau ya kamu mau bermain swing gitu ya, ayunan di taman, it's fine ya. Kadang ya seperti anak-anak gitu ya kan, saya udah berumur main-main kayak gitu. Terkadang itu bisa mengingatkan kita akan masa-masa kecil kita, dimana kita merasakan kebahagiaan yang seutuhnya ya. Bisa jadi kamu mendapatkan inspirasi dari situ, makna kebahagiaan, atau itu malah yang akan mampu mengobati, mendewasakan kamu berterima dengan keadaan dimana ketika kamu kehilangan seseorang dan kamu harus melepaskan itu, kamu memiliki keinginan untuk melepaskan itu tapi tidak mampu gitu, karena energinya begitu sangat kuat, mengikat gitu ya. Ada juga mungkin beberapa di antara kamu yang ingin sekali menyelesaikan masalah dengan orang lama di sini ya, tapi harus ada pengorbanan yang kamu lakukan ya. Bisa jadi pengorbanan ini kamu harus mengorbankan pasangan kamu yang sekarang kalau kamu masih ingin menyelesaikan dengan orang lama kan gitu kan ya. Karena saya ngelihat di sini ada the hangman ya. Kalau kamu ingin menyelesaikan ini dengan orang lama, terkhusus bagi kamu yang udah punya pasangan sekarang ya, pasti kamu akan ada pengorbanan kan untuk pasangan yang sekarang. Pasti ada ketidakberterimaan dari pasangan sekarang bila mengetahui hal ini. Untuk finansial juga seperti itu. Sepertinya ada mengalami kemerosotan, kejatuhan di sini. Yang masih teringat hal itu. Kalau kamu ingin mengatasi itu, membangun kembali, harus ada pengorbanan lagi ke sana ya kan. Ya semacam itu ya saya lihat di sini ya. Tetaplah self care, tetap memelihara diri kamu ya. Ingatlah bahwa kamu tidak sendiri, kamu berharga ya. Setiap orang pasti pernah gagal, pasti pernah jatuh, pasti pernah kehilangan, pernah mengalami kesedihan, kebingungan ya. Carilah jalan keluar bagaimana supaya kamu bisa berpikir lebih jernih ya. Bagaimana kamu bisa melakukan tindakan-tindakan pekerjaan sekarang ini, fokus terhadap hal-hal yang baik, bukan malah melakukan kegiatan yang merupakan pelarian gitu ya. Jangan jadikan misalnya karena kamu berantem dengan yang sekarang, kamu teringat dengan yang lama, jadi pengen balik nama yang lama gitu ya kan. Iya ya, bagi kamu yang di finansial juga gitu ya. Ya karena pekerjaan sekarang itu kurang lebih baik dibandingkan sebelumnya, kamu jadi nggak fokus dengan yang sekarang gitu ya. Seharusnya harus fokus dengan sekarang gitu ya kan. Ya ada pengorbanan lah gitu untuk sesuatu yang baru memang ya. Ya harus ada bekerja keras ya. Ya untuk melepaskan energi toksik di sini juga saya ngelihatnya perlu pengorbanan, harus perlu kerja keras juga ya, memang memiliki tekad gitu ya. Kalau enggak, tidak akan pernah moving on ya, tidak akan pernah bisa lepas dari energi negatif ini nih ya. Ada juga nih beberapa di antara kalian ini saya ngelihatnya ya, begitu sangat bertekad bekerja keras untuk memperoleh kebahagiaan ya, memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan di bidang financial maupun hubungan romantisme gitu. Cuman di satu sisi saya ngelihatnya masih terikat dengan orang lama ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Why is like that Scorpio gitu ya. Fokuslah terhadap sesuatu yang baru di sini ya. Ya jangan terlalu sensitif juga terhadap bentuk kritik atau saran-saran dari orang lain ya. Ini sepertinya bentuk sifat yang begitu sangat sensitif ini merupakan
energi toksik juga buat kamu. Itu kan jadi mempengaruhi pikiran kamu ya. Kamu ngerasa dikecilkan, ngerasa dianggap tidak kompeten misalnya. Ya. Yep. Ya, self care ya. Bahagiakan diri kamu. Oke, Scorpio. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, boleh diabaikan, diambil yang positifnya saja ya. Terima kasih buat Scorpio. Sampai jumpa.